Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, Bangun Farm Lumajang. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas di konten kami kali ini, yaitu bahasannya adalah seputar pakan, yaitu apakah gedebok pisang bisa digunakan untuk pakan domba. Nah teman-teman, jadi sebelum kita ke pembahasan inti, kita cek dulu ternak kami di siang hari ini. Nah terlihat semuanya sedang tidur, tidak kelihatan teman-teman karena di sebelah sini, di bawah sini, jadi tidak kelihatan. Ini adalah sisa-sisa pakan tadi pagi dan masih tersisa. Dan ini adalah domba kami yang baru saja melahirkan. Nah, jadi ini anakannya satu anakan yang lahir sekitar 5 hari kemarin semenjak di video ini dibuat. Nah, oke teman-teman, jadi kembali lagi ke pembahasan. Jadi apakah gedebok pisang itu bisa digunakan untuk domba? Nah, mungkin teman-teman juga punya pemikiran yang sama seperti saya, berpikir bahwa apakah itu gedebok pisang bisa digunakan untuk pakan. Nah, jadi awal-awal dulu saya waktu baru belajar ternak juga, saya juga berpikir seperti itu teman-teman. Saya bingung apakah pakan gedebok pisang ini baik dan bisa untuk domba. Nah, jadi yang pertama, jadi kenapa kok orang itu suka mencari gedebok pisang gitu ya? Maksudnya suka ingin tahu apakah gedebok pisang ini bisa digunakan untuk pakan ternak, karena memang yang pertama itu adalah karena murah, bahkan gratis ya. Dan yang kedua karena memang dijadikan sebagai limbah. Nah jadi biasanya para petani pisang yang pisangnya sudah panen, yang sudah berbuah dan batangnya itu, gedeboknya itu biasanya dibuang dan tidak dipergunakan. Nah jadi atas dasar hal inilah peternak itu ingin tahu apakah bisa atau enggak. Nah, kalau bisa kan ini sangat menguntungkan gitu ya. Jadi sesuatu yang dibuang, yang tidak digunakan, bisa digunakan untuk pakan ternak domba. Nah, jadi yang saya sampaikan kali ini adalah, dan jawabannya yaitu menurut saya, dan ini opini saya teman-teman, itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa di sini adalah bahwa di dalam gedebok pisang itu nutrisinya cukup rendah teman-teman. Nah jadi saya jelaskan menurut saya kenapa tidak bisa. Memang di beberapa kasus, di beberapa konten gitu ya, ada juga yang mengupload bahwa domba yang mereka pelihara itu dapat atau lahap makan gedebok pisangnya. Nah, jadi pada dasarnya memang domba itu herbivora teman-teman. Jadi diberi makan apapun, yang penting tumbuhan, yang penting hijau tumbuhan, dan juga bisa dikunyah gitu ya, seperti gedebok pisang. Pada dasarnya mereka mau jika melalui pembiasaan, ya, jika melalui pembiasaan. Nah, terus kalau mau berarti baik. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Jadi kalau mereka mau, apakah pasti baik untuk domba? Belum tentu teman-teman. Ya, karena di dalam gedebok pisang itu kandungannya sangat rendah, ya, sangat rendah. Nutrisinya sangat rendah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman tidak usah memberikan gedebok pisang ya, jika ingin ternak teman-teman itu sehat ya. Karena kita sebagai peternak tentunya ingin ternak kita itu sehat teman-teman. Nah, sambil jalan ke kebun. Nah, mungkin
ternak domba kalau diberi makan gedebok pisang itu kelihatannya kenyang gitu ya, perutnya terisi penuh gitu ya. Nah, tetapi terisi penuhnya ini adalah terisi hanya pakan saja, nutrisinya belum tentu. Nah, jadi teman-teman, itu yang dikhawatirkan ya, cuma kenyang makanan tetapi nutrisinya itu kurang. Nah, terus alasan yang selanjutnya teman-teman, yang ini sangat penting sekali, bahwa di dalam gedebok pisang kalau diberikan ke dalam ternak itu takutnya ada cacing porang. Jadi cacing porang itu adalah cacing yang berada di pangkal pisang, di pangkal pohon pisang ya. Nah, kalau ini diberikan dan sampai terkena masuk di dalam hewan domba, nah ini tentunya berbahaya teman-teman. Karena nanti di beberapa bulan selanjutnya ternak domba ini akan mengalami kurus ya. Jadi kurus karena di dalam tubuhnya terdapat cacing yang mengganggu proses pencernaan dan metabolisme domba itu teman-teman. Nah, jadi menurut saya bagi teman-teman itu tidak perlu dan jangan ya kalau bisa. Nah, kita kan di Indonesia ini sangat kaya dengan hijauan, dengan ramban-rambanan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan saja rambanan-rambanan atau hijauan-hijauan yang lain. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya pemikiran seperti ini dan melihat channel ini, teman-teman harus belajar juga ya, sama seperti saya juga, sebelum nanti kasusnya seperti peternak yang sudah menerapkan pakan gedebok pisang ini, dan beberapa bulan kemudian dombanya jadi kurus, bahkan kekurangan nutrisi dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, teman-teman, jadi untuk teman-teman silahkan beri pakan hijauan saja yang lebih banyak nutrisinya, yang lebih sehat untuk domba, ya kan? Jadi kita jangan karena ini limbah yang bisa dimanfaatkan dan murah dan mudah didapat. Nah, tetapi kalau ternyata tidak baik untuk domba, lebih baik ditinggalkan saja. Nah, lagi pula kan kita masih punya banyak sekali hijauan. Nah, jadi teman-teman di sini disarankan untuk lebih rajin lagi untuk menanam hijauan ya, khususnya untuk domba. Bisa rumput odot, bisa rumput-rumput yang lain, atau rambanan, daun-daun seperti daun singkong dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya pandangan seperti ini, teman-teman tidak akan terpengaruh untuk memberikan domba dengan pakan gedebok pisang. Karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada resiko-resiko yang nanti di kemudian hari bisa sangat fatal untuk perkembangan domba yang teman-teman sudah pelihara cukup lama. Nah, teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kami ya. Semoga teman-teman juga mengerti, dan saya juga belajar teman-teman bahwa gedebok pisang itu juga tidak baik untuk ternak. Nah, teman-teman, terima kasih bahwa teman-teman sudah menonton channel kami dari awal sampai habis, dan semoga teman-teman terus berkembang peternakannya dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru mampir di channel kami, dan beri like dan jika perlu komen kalau ada yang ditanyakan. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.